Disclaimer Debit Remedium, hukum akan selalu memberikan solusi. Salam hormat dari kami kepada tim penilai debat Bawaslu Republik Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami memperkenalkan diri sebagai tim debat dari Universitas Negeri Jakarta. Saya Helen Ardana sebagai pembicara pertama, Abdurrahman Tarigan sebagai pembicara kedua, dan Andri sebagai pembicara ketiga. Sidang Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan kepemiluan sekalian, berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan sekaligus mendukung penuh jalan emosi perdebatan, yaitu Bawaslu tidak berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang membawa Bawaslu memasuki babak baru dengan diberikannya fungsi adjudikasi untuk menghasilkan putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran politik uang, serta sengketa proses pemilu sesuai dengan pasal 95. Transformasi kewenangan ini sejatinya bertujuan untuk memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara sekaligus penegak hukum pemilu. Namun, kita tidak bisa menafikan fakta bahwa dalam praktiknya kewenangan ini masih menimbulkan beberapa problematika. Salah satunya adalah mengenai pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu. Hal ini dikarenakan putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu dapat berimplikasi pada perubahan hasil suara dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum sebab berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Meski keduanya memiliki objek perkara yang berbeda, Bawaslu haruslah kemudian lebih cermat untuk melihat batasan dalam kewenangan yang dimilikinya. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan pemilu, mengingat salah satu tujuan dari adanya sistem keadilan pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh International IDEA adalah untuk menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Nantinya, melalui pembicara kedua dan pembicara ketiga tim kami, akan dielaborasi lebih lanjut baik argumentasi maupun rekomendasi yang telah kami inisiasi. Sekian dan terima kasih. Lex dura sed ita scripta. Hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat, mari memasuki mosi perdebatan jauh lebih dalam yang mana menekankan pada pasca penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Jika merujuk pada hukum positif yang berlaku, Pasal 407 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjabarkan fungsi adjudikasi Bawaslu berlangsung ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan. Ini mengindikasikan bahwa Bawaslu tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketika hasil pemilu telah ditetapkan secara nasional. Sebagaimana dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum secara nasional. Lebih jauh, perselisihan hasil pemilu secara nasional dijelaskan dalam pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana perselisihan hasil secara nasional diartikan sebagai perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu terkait dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan ini, kita dapat melihat secara terang bahwa mosi perdebatan yang dihadirkan memang bukanlah ranah dari Bawaslu untuk menangani permasalahan tersebut, melainkan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan berdiri sebagai tim pro, kami rasa status quo yang berjalan lebih memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu, hal tersebut akan dijelaskan lebih dalam oleh pembicara 3 dari tim kami. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, akan lebih menarik jika kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146 tahun 2019 tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghimbau agar dalam proses penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan perolehan suara atau keterpilihan calon harus sudah selesai sebelum pengumuman oleh KPU. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk permasalahan hukum harus telah diselesaikan oleh Bawaslu sebelum pengumuman hasil secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, tim kami merekomendasikan untuk adanya batasan waktu dan juga mekanisme yang mengatur jika terjadinya pelanggaran administrasi yang diajukan kepada Bawaslu telah mendekati pengumuman hasil, maka Bawaslu dapat membatalkan permohonannya. Sejalan dengan landasan yuridis yang telah dijelaskan oleh tim kami, maka Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus tunduk kepada hukum yang berlaku guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Hal ini sejalan dengan Gustav Eichberg dalam teori tujuan hukumnya bahwa kepada keadilanlah hukum positif berpangkal.